Karena memang kita awalnya memang nggak main branded, itu yang di mata orang. Lalu gimana caranya supaya kita mau level up lagi? Akhirnya kita harus ganti nama. Saya bilang saya harus ganti nama. Makanya dipilih namanya Dynamics Auto Sound. Kenapa namanya Dynamics? Karena ya saya jujur orangnya dinamis. Saya orang yang sampai sekarang itu demen berubah-berubah. Pokoknya nggak suka sesuatu hal yang kalau nggak baru tuh nggak suka kayak gitu loh. Halo, nama saya Mulyadi dari Dynamics Auto Sound Tutor. Di samping saya sudah ada adik saya di sini. Halo, dengan saya Dewi. Saya adik juga anak ketiga dari papa mama saya, yang pendiri dari asal muasalnya namanya Palapa Sakti. Mundur lagi deh sedikit saya. Dulu namanya Simbehin, tapi itu agak bertolak belakang karena dagangnya, usahanya itu under deal Austin Morris. Nah, itu tuh masih di rumah, mungkin era tahun 80-an lah ya. Austin Morris ini jadi kan lambat tahun kan sudah tidak produksi. Jadi, nah bapak saya mungkin berpikiran main banting setir gitu. Banting setir jadi usahanya itu beralih menjadi aksesoris under deal mobil juga, tapi masih ke aksesoris lah, jadi serabutan apa aja ada. Jadi nah itu belum di rumah tapi pindah ke Proxenet. Kemudian nah papa saya kan juga termasuk ya beliau lah ya sama saya juga, mereka bersama-sama ingin menguasai memang pasarnya bidang audio era tersebut gitu. Jadi misalkan yang brand-brand besarnya seperti Blowpum, waktu itu zaman itu Clarion ya, Clarion yang paling top. Nah ini flashback lagi ya, asal muasalnya Palapa Sakti itu namanya kenapa papa saya bisa dari Simbehin tadi ya, ini namanya Simbehin. Nah bapak saya tuh punya mobil Toyota kalau nggak salah ya, tapi Toyota apa aja saya lupa, kayaknya Corolla apa deh ya. Nah tahun 90-an itu tuh. Nah terus mungkin ada yang belanja ya. Terus pada saat era-era ini mau transisi nih, terus mungkin yang belanja itu atau apa deh datang ke toko, saya mau beli ini mobil kamu tuh, Toyotanya itu cuma satu-satunya papa saya punya. Terus papa saya juga mungkin butuh modal lagi ya, misalnya itu. Nah yang mau beli itu dari satelit Palapa gitu. Jadi asal muasalnya Palapa itu dari satelit itu, satelit Palapa. Itu namanya Palapa Sakti. Nah itu kan kalau dulu namanya under deal variasi kan ada motor-motornya. Zaman pokoknya era dulu tuh berbau mobil tuh nggak ada hubungannya mobil, sebenarnya mobil. Tapi kan industrinya kita kan ngomongnya motor lah ya, kayak Astra, motor lah ya gitu kan. Jadi nah namanya Palapa Sakti motor. Jadi gini, kalau saya itu kalau saya kenapa tetap melanjutkan, karena memang saya hobi mobil. Saya tuh hobi mobil, dari kecil saya sudah tahu merek mobil apa. Saya masih ingat banget sampai disuruh sama papa tuh dulu, ini mobil apa? Kamu tahu nggak? Ini mobil apa? Saya bisa jawab pada saat itu. Karena hobi mobil, sekolah males. Udah pasti sekolah males. Dan lalu tepat tahun 95, waktu itu inget banget, ya saya nggak lulus SMA. Dan papa menganjurkan untuk, saya ada dua pilihan waktu itu. Kamu bantu saya, kalau papa. Kalau dari mama, kamu ke Amerika ikut koko kamu. Karena kamu kayaknya udah nggak bisa lah di sini gitu loh. Mungkin kamu di Amerika bisa. Terus yang saya ambil itu bukan ke Amerika. Yang saya ambil itu ikut dengan papa buka bantuin toko di Proxenet.
Jadi pada saat itu tahun 95 itu proyek Senen itu awalnya di blok 4, lantai 4 blok 4. Karena saya mau berkecimpung, akhirnya dibukalah di lantai 4 blok 5. Jadi namanya masih sama Palapa Sakti, tapi ada 2 bagian. Yang Palapa Sakti yang di blok 4, yang blok lama itu main khusus aksesoris kayak rak mobil, klakson dan lain-lain lah. Dan dulu zamannya dog ya begitulah, dog mobil bukan pelek racing ya. Nah untuk yang di blok 5 itu kita main AC mobil dan audio mobil. Nah di situ mama saya sempat tanya, gimana kamu mau diseriuskan nggak di sini? Saya bilang kalau mau serius kita harus pakai branded. Karena di blok 4 itu bukan barang branded. Ya mungkin kalau ibarat barang sekarang ini barang-barang Cina gitulah. High end-nya bisa dibilang bahkan untuk zaman dulu itu blowpung aja kita ngambil sama orang. Jadi yang branded itu dulu blowpung. Kita ngambil sama orang gitu loh. Terus saya bilang waktu itu sama mama saya kalau mau di blok baru ini kita harus berani ambil branded. Saya masih ingat dulu seperti merek JL Audio, powernya itu Precision Power. Jadi banyak kan brand Amerika. Jadi saya memberanikan diri mulai menjual brand Amerika. Padahal tidak ada skillnya pun dari orang tua. Balik lagi dulu skillnya dari kuping papa bisa tahu polarity kebalik apa enggak bisa tahu tanpa alat, karena zaman dulu tahun 90-an nggak ada alat itu gitu loh. Jadi kita dengarnya pakai kuping. Kalau kebalik kabel speakernya itu ya hasilnya nggak enak gitu loh didengar, bassnya hilang apa segala macam, treble juga jadi kasar. Itu saya belajar secara otodidak pada saat itu. Nah setelah dilihat perkembangan mungkin ya pada saat itu pasar mobil Kemayoran itu merupakan pangsa yang bagus, akhirnya memberanikan diri untuk buka di blok baru yang di belakang. Nah pada saat buka blok baru yang belakang itu, kenapa saya ganti nama baru, kenapa nggak pakai Palapa Sakti? Karena Palapa Sakti itu sudah identik bahwa itu penjualan dengan barang yang murah. Jadi dan juga bengkel khusus asuransi, dan kebanyakan yang cari itu menengah ke bawah. Karena memang kita awalnya memang nggak main branded, itu yang di mata orang. Lalu gimana caranya supaya kita mau level up lagi? Akhirnya kita harus ganti nama. Saya bilang saya harus ganti nama. Makanya dipilih namanya Dynamics atau Sound. Kenapa namanya Dynamics? Karena ya saya jujur orangnya dinamis. Saya orang yang sampai sekarang itu demen berubah-berubah. Pokoknya nggak suka sesuatu hal yang kalau nggak baru tuh nggak suka saya. Gitu. Saya maunya ya berinovasi, maunya begini, maunya begitu gitu loh. Dan kebetulan ya suara dinamis itu, dynamic itu bagus gitu. Artinya pun ya sekarang kita tanya orang suara dynamic oke nggak? Orang cari pasang audio yang dicari suaranya dynamic gitu. Itu dia makanya kita pakai nama itu, lalu kita bikin level up lagi, di mana brandnya itu menengah ke atas. Ya, tentunya peran orang tua. Jadi orang tua itu peranan penting buat kita semua. Kenapa? Mereka itu pekerja keras. Saya masih ingat benar, apalagi mama saya itu nggak pernah ada kata nyerah, nggak pernah ada kata nggak bisa lawan. Jadi dulu tuh persaingan bisnisnya ketat banget, bahkan ada orang jual rugi demi namanya. Jadi pada saat dulu tuh demi namanya, nama tokonya murah. Wah dia jual paling murah. Jadi zaman pada saat itu di era awal 90 awal 2000 itu mana yang murah itu yang rame. Nah itu dijalankan mama saya. Dia rela rugi sampai akhirnya toko yang terkenal jual rugi itu nyerah lawan mama saya. Di situ saya ambil, wow, intinya kita harus bisa berkreasi, harus selalu berkreasi dan jangan takut gitu loh
untuk melihat kondisi yang ada yang saat itu terjadi, dan akhirnya ya nama kita langsung stop gitu saat itu. Jadi toko-toko itu banyak yang ngambil barang sama kita. Terus ya prinsip dari papa juga kerja keras. Kenapa kita bisa bertahan sampai sekarang? Selain itu juga saya masih ingat waktu tahun 2000 itu kita bangun nama Dynamics, kita langsung pameran di HCC. Jadi kita nggak diem gitu. Kita melakukan sesuatu hal yang memang seperti pameran. Pada saat itu kita gencar pameran biar biar orang tahu tuh Dynamics itu seperti apa. Karena dari awal itu memang kita tidak diandalkan. Sering banget pada saat itu, kamu mana bisa sih gitu loh. Banyak customer yang meragukan kita gitu loh. Tapi kita belajar, terus kita pameran rutin. Saya waktu inget banget, 1 tahun sekali harus pameran, saya bilang gitu. Nah setelah udah tahu orang pameran, tahap kedua itu apa? Kualitas. Karena nggak ada yang tahu kualitasnya apa kan? Yang udah pernah ikut kontes belum? Nggak pernah. Tapi pameran sering gitu loh. Lihat hasil karya kita sering. Tapi apa yang kita pasang bagus apa enggak belum diakui di era kompetisi gitu loh, di ajang kompetisi. Makanya di tahun 2001 itu kita nekat ikut kompetisi Pioneer FV World di Taman Anggrek. Dan ternyata langsung juara 1. Itu dia yang kita bangun, itu ya yang kita mau bangun lagi. Jadi waktu itu saya punya pikiran, berarti pameran dan kompetisi itu kuncinya kita bisa bertahan. Prestasi berkesan itu 2004 saya dapat nominasi The Best AV Installer versi otomotif. Jadi diakui di otomotif bahwa memang Dynamics ini instalator terbaik untuk audio video. Jadi untuk car theater pada saat itu. Karena memang kita kalau nggak salah 3 tahun berturut-turut itu juara 1 dan kita dikirim ke Jepang untuk menonton kompetisi di sana gitu loh oleh Pioneer. Dan pencapaian yang terakhir itu ikut EMA Asia, yaitu prestasi dari koko saya ya, Suryadi. Dia memang sejak 2007 saya pensiun, karena pada saat itu saya belum nikah, jadi saya pensiun, saya mundur pelan-pelan. Yang maju koko saya. Jadi 2007 itu kompetisi istilahnya estafet ke koko saya gitu. Nah pencapaiannya itu di 2018 kita dapat champion mewakili Indonesia melawan 7 negara di Asia. Nah itu di era di ajang kompetisi EMA Asia 2018. Itu sih yang paling kita banggakan. Ya waktu kalau dulu itu audio pada mobil tuh sangat minim. Jadi marketnya besar gitu ya. Jadi market kita tuh besar banget di dulu tuh, karena mobil tuh head unit minim, speaker minim gitu loh. Makin ke depan ini kan menurut saya ya perkembangan audio di car audio ini bagus. Karena ATPM melihat bahwa konsumen ini demen gitu loh. Dikasih head unit yang bagus, dikasih speaker yang bagus, dan itu meningkatkan penjualan mobil mereka. Nah, menurut saya itu harus kita tanggapi dengan positif dulu. Bukannya berarti bahwa wah ATPM ini serakah, udah kasih gini, terus kita nggak ada belahan kuenya. Orang banyak ngomong gitu. Menurut saya kita mesti ambil positifnya bahwa justru karena mereka memperkenalkan bahwa layar besar, sekarang sudah ada Twitter, itu tantangan kita untuk membuat lebih bagus lagi daripada itu. Karena pada saat ini customer sudah bilang, sekarang standar mobil layarnya sudah besar, saya sudah dapat kamera, sudah ada Twitter. Oke, tantangan kita bisa bikin lebih bagus daripada itu. Ya kan, dengan peralatan seperti ada prosesor built-in power, bahkan pemilihannya sekarang tambah banyak. Kamu mau main apa di Lius kelas 1 hari, seperti ada brand dari Jerman, kita bisa kerjain mobil Jerman dengan hitungan 2 jam 3 jam dengan hasil suara yang bagus. Itu nggak pernah ada di zaman dulu.
menurut saya ya itu kedepannya kalau bisa ada plug and play cuma 1 jam suara bagus akan lebih bagus lagi, dan saya yakin itu pasti bisa terjadi di masa depan. Jadi kedepannya itu orang akan bisa pilih gitu. Kamu mau yang simple kerja 2 jam bisa bagus ada, kamu mau yang seperti dulu full modif sedement dekor bisa juga, mau cuman perubahan yang minim hasil bagus sikat bisa juga. Jadi menurut saya mobil listrik misalkan ke depannya gimana, susah nggak? Saya yakin pasti bisnis audio itu sudah bisa menangani mobil listrik seperti apa gitu. Jadi menurut saya tantangan ke depan itu harusnya akan lebih seru, nggak seperti dulu yang monoton barang ini aja gitu loh. Sekarang menurut saya ke depan akan lebih asik sih. Harapannya sebenarnya sih ini kalau saya sih goalnya pertama memang saya mimpinya pertama sih memang mewujudkan impian mama saya. Kan mama saya mau ada satu tempat pokoknya punya sendiri. Selama ini kan kalau saya sih ya di termasuk itu bukan tempat milik sendiri. Jadi ini pertama goalnya sudah tercapai ya. Kedua itu tentunya saya maunya kita memberikan servis, selain servis juga untuk produk, terus dengan yang rapi, bersih, terus selain juga dengan didukung teknisi-teknisi yang andal. Jadi saya maunya lebih mau memberikan excellent gitu ke customer baik yang sudah ada maupun yang belum ada dan juga yang akan ada. Dan tentunya menjaga itu pasti lebih susah daripada memulai. Saya maunya, karena saya termasuk orangnya yang konsisten, saya pasti maunya konsisten, tapi saya mungkin nggak bisa sendiri karena ini kan membutuhkan banyak teknisi dan tenaga ahli lah di dunia. Jadi saya juga berharap sama-sama saya mau memberikan yang terbaik lah yang customer dapatkan, yaitu terutama di bidang industri otomotif dan terutama audio di Indonesia. Harapan kita tuh ya mungkin semua orang juga ya, yang semua orang harapkan kita mau bikin toko lebih besar lagi kalau bisa. Jadi more space untuk bisa terima customer lebih banyak lagi itu udah pasti, dan mau lebih dekat lagi dengan customer. Gimana caranya ya, mungkin di pandemi ini mereka yang nggak mau datang kita jemput. Jadi bisnis audio ini memang nggak beda jauh dengan bisnis jasa. Jadi di saat mereka tidak bisa datang, kita bisa hadir dengan jemput mobilnya, yaitu goal saya. Selain tempat yang besar, lalu kalau bisa ya kita mau mungkin ada job kulit yang bisa memenuhi one stop shopping di Car Audio ini gitu. Kedepannya juga ya pastinya mempertahankan prestasi yang pernah udah kita raih ya dengan ikut kompetisi. Menurut saya ya kompetisi dan pameran itu akan kita pertahankan terus supaya mereka bisa tahu kualitas dari toko kami itu seperti apa. Ya itu sih. Bye.